Biosaka itu Bapak Ibu sekalian, yang menemukan namanya Muhammad Ansar dari Blitar. Blitar itu lewat terminal Sikit ke sana. Itu Blitar. Terminal itu Bagan Puna. Lewat Sikit aja. Kita naik bus ke Pekanbaru, naik pesawat ke Blitar. Pas Jawa Timur kan lewat terminal kan? Nah itu. Nah, dia itu Biosaka itu merupakan ramuan larutan tumbuhan. Larutan tumbuh-tumbuhan, tapi kalau bisa mohon maaf Pak Tomiri, tumbuhan sekitar tanaman kita. Ya. Nah, kemudian dia itu bukan pupuk sebetulnya, tapi dia berperan sebagai elisitor. Ya, sebagai elisitor yang dapat meningkatkan produktivitas. Produktivitas apa? Produktivitas tanaman kita. Ya. Nah, sekaligus dia bisa sebagai pelindung tanaman kita. Itu Biosaka. Buatnya berapa menit Pak Tomiri? 15 menit. 15 menit kita buat jadi. Langsung bisa pakai. Nggak pernah dia expired. Ya. Nah, itu Biosaka. Kemudian Biosaka ini, sakanya itu adalah selamatkan alam kembali ke alam. Back to nature. Ya. Biosaka dari tumbuh-tumbuhan. Tapi dia fungsinya sebagai pupuk tadi. Meningkatkan produksi tanaman kita. Ya. Gampang. Itu Pak Ahmad Ansar itu nanam padi itu tanpa pupuk lain, hanya pakai Biosaka. Hasilnya luar biasa. Sampai Bupati Blitar itu diundang, tertarik. Bupati Blitar itu ikut buat. Ibu siapa lupa saya namanya. Saya kenal dia, dia gak kenal saya, Bupati itu. Ya, ikut membuat bupatinya. Dan sekarang ini udah dihak patenkan Menteri Pertanian Pak Tomir ya. Udah dihak patenkan Menteri Pertanian temuan dia ini. Menolong petani, menolong dalam hal modal usaha. Yang seharusnya beli pupuk banyak-banyak, buat ini saja nggak beli pupuk. Hasilnya bagus. Ini luar biasa. Nah, kemudian Biosaka ini dibuat dari bahan rerumputan dan daun tanaman. Tetapi tanaman-tanaman yang kita buat, tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan yang kita buat itu yang tidak kena hama dan penyakit, bakteri atau virus. Jadi harus segar. Alhamdulillah tadi kami dapat di Labuan Tangga ya. Tadi ngebolang ke Labuan Tangga. Saya foto tadi nyari rumput pagi-pagi di pinggir jalan. Nah, jadi bahannya ada di sekitar kita, Pak. Jadi itu syaratnya. Daun dalam keadaan sehat, tidak terserang hama, jamur, virus. Dan warnanya hijau. Hijaunya tidak terlalu tua. Kami udah bawa itu. Ya, jadi syarat cari tanaman tadi, daun-daunan yang mau kita buat Biosaka itu yang sehat. Yang sehat, tidak kena hama, jamur, virus. Kenapa? Kalau kena ada itunya, sewaktu kita gunakan nanti berarti jamur, virus dan hama tadi menyebar di tanaman kita. Ya. Syarat utamanya sudah dapat. Daunnya kenapa tadi? Yang sehat. Yang sehat. Nah, kemudian tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda, yang sedang-sedang saja kayak saya lah. Ya. Yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan juga tidak boleh daun yang berlendir. Bahasa Inggrisnya blondie. Ya, enggak boleh. Apa tahu contoh daun yang berlendir? Kangkung. Apa lagi? Genjer. Apa lagi? Pokoknya yang tidak berlendir lah ya. Pakis tak blondie dong. Enggak. Pakis itu keras tuh. Nah, kemudian tidak boleh daun-daunnya yang berduri. Karena kan nanti bakal kita remas-remas. Kalau berduri diremas habis tangan. Iya kan? Tak boleh yang gatal.
Ya Bu, makanya orang tuh nggak boleh gatal. Kalau gatal nanti menular juga gatalnya, ya. Tak boleh yang gatal. Ini syaratnya. Kunci sampai sini. Ini betul-betul Ibu pahami, Bapak Ibu pahami, supaya nanti kalau praktek di rumah masing-masing tidak salah. Ini udah kata kunci loh. Syaratnya. Ingat nggak kira-kira? Betul lah. Ingat Bu? Apa aja Bu daunnya? Daunnya yang sehat. Iya betul, udahlah Bu, nggak usah teruskan. Udah betul itu. Nah, kalau ini salah, ya pulang nanti salah. Ya? Oke, udah dikunci? Udah? Sah bisa nanti tanpa lengok tulisan, tanpa nyontek? Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan. Cara membuat biosaka. Bahannya rumput segar wajib 5 jenis. Coba nama rumput satu aja, apa? Hah, tak tahu nama rumput. Rumput tetangga? Hah? Tak ada. Apa? Nama rumput, Pak? Alamak, oi. Nama rumput tak tahu. Pak Isan, apa nama rumput? Ilalang. Ilalang. Ah, jangan ilalang. Kena tangan nanti. Keras, keras. Apa? Nyebut rumput gak tahu. Pak, sampean tahu. Iya. Belum. Oh, belum. Apa? Rumput gajah-gajahan. Gajah-gajahan keras ya, Tom ya. Keras. Rumput apa itu namanya? Cabai-cabean itu. Cabai-cabean itu apa itulah? Ini adiknya yang tahu duluan. Bayam-bayaman. Iya. Terus apa lagi? Kalau bayam beneran nggak boleh? Nggak boleh lagi. Nggak boleh, ya. Apa lagi? Bentol. Kena tangan lagi. Tadi saya mau mencari itulah nggak boleh sama Bu apa? Senggani. Apa namanya itu? Senggani? Keras. Enggak, daunnya apa nama? Yang kalau kita masak daun pepaya jadi nggak pahit kan? Senduduk. Daun senduduk. Senggani, senduduk. Terus apa lagi? Hah? Teki. Boleh, teki boleh. Apa lagi? Rumput pakis hutan nggak bisa, Pak? Pakis hutannya keras. Keras. Pokoknya 5 jenis ya. Nanti kita perhatikan. Bisa nggak Bu rumputnya di sini Bu? Maaf, Pak Tom. Udah, jadi rumput jumlahnya 5 jenis. Setiap jenisnya 1/4 kilo. Setiap jenisnya 1/4 kilo. Ya, setiap jenisnya 1/4 kilo. Kemudian air 5 liter. Sekali buat rumput 5 jenis beratnya 1/4 kilo, air 5 liter. Bentar saya minum ya. Air 5 liter. Kemudian baskom 1. Baskom 1 untuk tempat air. Airnya tidak boleh air yang dimasak. Kalau bisa air galon atau air AC. Hah? Air hujan kayaknya kurang ini Bu. Air sungai. Koto. Ini tak bawa aja lah Bu. Tengok ini udah 5 jenis ini. Ya. Nah, ini namanya rumput bebandotan atau wedusan. Ayo, kadang namo sini sama sana beda. Yo, betul. Botol itu Pak, botol. Iya. Jadi untuk ini, khusus untuk ini Pak, ada tip lain. Ini paling bagus untuk obat lambung. Enggak, tunggu dulu Bang. Obat lambung, tapi yang tidak berbunga, yang belum berbunga,
Ini di blender segenggam, di blender, campur air, kemudian disaring, diembunkan 1 malam. Pagi sebelum minum lain, minum itu dulu. Insya Allah 3 kali minum pasti ada perubahan. Ya, untuk lambung. Bapak ketawa loh. Ketawanya lain. Perubahannya maksudnya lebih sehat gitu loh. Ya, ini betul Pak. Ini yang ngasih tahu orang Dayak. Ya, orang Dayak. Dan udah terbukti banyak yang sembuh untuk lambung. Oke? Ya Pak. Iyo, ini nanti kita ambil 5 jenis. Kemudian setiap jenisnya 1/4 kilo. Kemudian airnya tadi adalah 5 liter. Pakai baskom. Dan ini Bapak Ibu sekalian, nanti diremas-remas. Remas-remasnya ke arah toab. Berarti berlawanan arah jarum jam. Sudah? Kemudian harus dengan hati yang ikhlas. Betul ada hubungannya nanti. Rumputnya sama, buatnya sama, orangnya berbeda, warnanya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Warna yang bagus adalah warna kehijau-hijauan ya Pak Tomiri ya. Warna kehijau-hijauan agak bening. Ya, itu yang bagus. Nah, ini dia cara menggunakan biosakanya. Cara membuatnya udah tahu? Oh, belum. Baru diremas-remas. Udah diremas? Belum. Belum ya. Nah, ini tadi proses pembuatannya dilakukan dengan cara meremas dedaunan atau rerumputan di dalam air dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam. Ya, memutar berlawanan arah jarum jam. Arah jarum jam itu kemana? Sini ya, iya kan? Jadi kita ke sini, ya, meremas. Meremasnya tidak boleh dengan emosi, diremas-remas juga sakit, jangan. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian berapa lama meremasnya? Sekitar 10-15 menit. Setelah 10-15 menit berarti sudah jadi. Kita saring. Pakai saringan teh, udah ada Pak? Saringan tehnya udah ada Pak Tengku? Udah ya? Nah, kita saring, kita masukkan ke dalam botol. Udah ke dalam botol. Nah, kemudian tidak berubah warna menjadi bening dan tidak mengeluarkan gas meskipun disimpan dalam waktu yang lama. Maksudnya dalam botol itu warnanya tidak berubah, kemudian tidak mengeluarkan gas. Ya. Ibu Wiwi yang mana? Mana? Oh, Bu Wiwi. Wiwi Hidayati. Oh, Wiwi Haryati. Iya, udah pernah buat biosaka? Oh, belum. Dari mana? Dari Sirusa. Kok saya tahu? Ya, sudah. Kemudian cara penggunaannya, buatnya udah kan? Udah kan? Dah. Saya ulangi cara buatnya. Loh, katanya udah. Pak, Bapak dulu, Pak. Bapak ulangi, Pak. Caranya, Pak. Tak ulangi. Ulangi ya. Cara proses pembuatannya, rumput 5 jenis yang segar, tidak berjamur, tidak kena hama. Berarti kalau dia dimakan ulat nggak boleh. Dah. Satu jenisnya beratnya berapa? 1/4 kilogram. Banyaknya berapa jenis? 5 jenis. Airnya sebanyak 5 liter. Masukkan ke dalam kamar, baskom. Diremas-remas dengan sambil memutar arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Sudah? Diremas-remas selama berapa lama? Berapa bulan? 10-15 menit. Habis itu diapakan? Saring. Habis disaring dia masukkan ke dalam apa? Botol. Selama di dalam botol dia tidak berubah warna, tidak mengeluarkan gas.
Ulangi, Pak. Gak apa-apa, namanya belajar. Nggak diremas-remas terus. Ulangi. Coba. Yuk. Tak mau ngintip tak apa dong, ngintip tak apa-apa dong. Loh. Tapi bisa kan? Bisa kan? Insyaallah bisa ya. Bisa. Udah Pak, bisa kita lanjutkan? Yakin bisa? Pokoknya pulang dari sini jangan ada sampai nggak bisa. Nggak bisa nggak naik kelas. Saya telepon istrinya, nggak usah kasih masuk rumah. Kalau nggak bisa. Udah? Yakin udah bisa? Saya ulangi sekali lagi. Ikut sama-sama ya. Rumput sebanyak 5 jenis. Satu jenisnya 1/4 kilo. Rumputnya tidak boleh kena apa? Jamur, hama, virus. Dicampur air berapa liter? Diremas-remas selama berapa lama? Meremasnya arah mana? Setelah jadi diapakan? Dimasukkan kemana? Oke, bisa. Ulangi Pak. Udah bisa kan? Yuk, sogan ya kalau ngomong. Padahal bisa ya Pak ya. Bapak bisa ya kan? Tapi sogan. Tahu usah sogan-sogan Pak. Iya biasa ya Pak ya. Tapi nanti kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kalau udah bisa sampai rumah masing-masing, panggil tetangga. Yuk buat ini yuk. Gitu ya, supaya ilmu itu lebih bermanfaat. Udah kan, yakin kan? Tak usah ulangi lagi ya. Ulang-ulang itu pakai baterainya Pak. Ya. Oke, cara penggunaannya. Cara penggunaannya, dosis 5-10 ml air Biosaka tadi dicampur dengan air 16 liter. Satu cap itu. Satu cap kita nyemprot itu, kan 16 liter itu. Diisi air Biosaka tadi 5-10 ml. Sikitnya? Sikit. Udah? Kemudian penyemprotannya dengan pengabutan. Maksudnya nozzle-nya itu disetel kabut. Pengabutan. Udah kayak embun tuh nah. Alamak kasihannya nengoknya sampai kayak gitu. Mbak ngintip-ngintip. Udah? Dilakukan penyemprotan dengan interval minimal 15 hari sekali. Setengah bulan sekali. Sudah? Atau paling lama 2 bulan sekali. Tak terlalu rapat kan? Tak terlalu cepat. Itu cara aplikasinya Pak. Kalau bisa pagi ya Tom ya? Pagi kalau bisa. Itu. Sudah? Udah cara penggunaannya udah bisa? Udah? Udah belum? Udah, aku minum dulu. Ngapa lah? Biasa tak pernah haus-haus gini Pak. Iya. Bu Wiwi udah tahu kan? Udah kan? Awas kalau nggak tahu. Udah bisa ininya? Pak Nanda yang mana? Oh itu Pak. Oh ini. Iya. Pak Nanda namanya. Dari? Sirusa. Sirusa mati. Oh, Sirusa aja. SD 8 atau 6 tuh? SD-nya Pak Mus tuh. Ya. SD berapa itu? Lupa. Kan di Suso itu. Udah Pak, penggunaannya udah bisa kan Pak? Yakin Bu udah? Udah, seledri bisa semprot pakai itu ya. Oke. Reaksi Biosaka pertama dapat dilihat dalam waktu 24 jam setelah aplikasi. Berarti kita nyemprot hari ini, besoknya baru bisa kita lihat reaksinya. Cepet tuh. Ya, reaksinya kita amati. Nah, kedua, dapat digunakan pada seluruh fase tanaman. Artinya dari tanaman mulai kecil,
kalau padi bunting, berbunga, sampai mudah berbuah itu bisa. Jadi nggak ada pantangannya. Ya, kalau orang minum obat kan orang hamil dilarang minum, ada gitu kan? Nah, ini seluruh fase boleh, ya. Nah, kemudian proses produksi sangat cepat karena tidak menggunakan metode fermentasi. Maksudnya buat biosakanya sangat cepat. Karena nggak ada pakai fermentasi. Nanti kita 10-15 menit sudah punya produk biosaka. Cepet. Pokoknya pulang dari sini jangan sampai nggak bisa buat. Kalau bisa Pak Tengku, Pak Moderator, buat RTL. Rencana tindak lanjut. Pulang dari sini buat grup ini. Masukkan kami. WA grup. Foto masing-masing pada waktu buat di rumah masing-masing. Atau ngajarkan ke tetangga. Jadi biar pelatihan ini ada manfaatnya gitu loh. Pelatihan datang, tanda tangan, dapat uang saku, pulang, nggak apa-apa. Ya, rugi negara. Iya, jelas rugi. Kami pun ngomong di depan ini jadi rugi. Nggak ada manfaatnya. Kalau bisa buat gitu Pak Moderator. Buat WA grup kita. WA grup kewirausahaan Kecamatan Bangko. Masukkan kami, biar kami ikut nanti. Mana punya Bu Wiwi, mana punya Pak Adnan, Mak Nanda, ya, Pak Isan dan sebagainya. Jadi kita saling ini, walaupun pelatihannya sudah habis, tapi kita masih komunikasi, masih bersilaturahmi, masih kawan, ya. Nah, nanti panitia buat WA grupnya, biar HP ku itu WA grup semua isinya, ya, nggak apa-apa. Karena dari situ kan ada rezeki, ada informasi. Rezeki itu nggak langsung hasil, informasi juga rezeki loh kalau kita laksanakan, ya kan Pak? Udah? Terima kasih. Ya kan udah. Yuk sekarang kita diskusi sebelum praktek. Intinya pulang dari ini nanti semua bisa. Ayo, mana tahu saya nerangkan tadi belum jelas? Tanya, saya nggak takut ditanya. Malu bertanya, jalan-jalan, iya kan? Ayo Bu, tanya apa Bu? Tanya Bu. Kalau kenapa itu seharusnya daun itu semua Pak ya? Daunnya nggak mesti ini karena tadi dapatnya ini. Kami tadi nyari di pinggir jalan Bu. Sampai ditengok orang apuang tuh ngambil lumpui, ya kan? Ya? Iya. Yang gatalin tak bisa. Yang kena hama nggak bisa. Kena virus nggak bisa. Iyo, yang tua kali nggak bisa. Yang muda kali nggak bisa. Yang sedang-sedang saja. Iyo, seperti saya. Ingat Bapak rupanya. Ada pantunnya loh Pak. Pantunnya. Habis hari Rabu, tibalah hari Kamis. Jangan pernah ragu dengan pria berkumis. Kan? Iya kan? Kita berkumis kan? Selalu. Ya, bentar. Iya nanti tangan. Oh enggak lah. Saya gini-gini bukan gatal Pak. Kalau saya nggak gini Bapak ngantuk, iya kan? Ngantuk. Apa Bu? Ciri dia kalau udah bergas disimpan dalam waktu yang lama itu gimana Pak? Kalau kita buka keluar gasnya, atau lama-lama nggak dibuka bisa melotot. Nah itu dia. Mau? Contoh kita mau. Kalau udah terlanjur disemprotkan sebelum dia berangkat kan nggak apa-apa yang udah kita semprot itu lah. Enggak. Contohnya yang bergas kita buat namanya mol, mikroorganisme lokal. Mol itu kita buat dari nasi basi, kemudian kita kepal-kepal, kita biarkan di tempat yang tidak kena sinar matahari, keluar jamur berwarna pink, kita masukkan ke dalam botol yang udah dikasih dengan molasses atau gula, kemudian kita tutup. Kalau nggak ada lubangnya itu akan meledak, ada gasnya. Ini enggak? Ya. Setelah dimasukkan ke dalam botol tadi Pak, Ya. otomatis kan dia mengendap. Ya. Mengendap apa ya? Ya. Yang mengendap, yang tak mengendap itu yang diambil Pak. Oke. Ciri-ciri dia nggak jadi ada endapan. Kalau ciri-cirinya jadi dia nggak ada endapan.
dan warna tidak berubah pada waktu disimpan walaupun lama. Oke Pak? Kenapa bisa nggak jadi? Karena mungkin bahannya salah. Mungkin airnya, mungkin bahannya sudah kena hama dan penyakit, dan sebagainya. Tapi kalau tak menganggap jadi wayang. Jadi. Jadi nanti kalau Oke, Pak. pulang dibuat besok kita mulai semprotkan. Kan dia kita belum nampak itu Pak, dia bergas ataupun enggak kita simpan kan. Kalau udah berapa hari dia bergas, itu yang udah terlanjur kita semprot enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ciri-ciri nggak jadi bergas. Langsung dia Pak. Iya, ada gasnya. Kalau 2 jam aja kita tutup, kita buka ada kayak anginnya, berarti bergas. Apa tuh bunyi? Ya, iya gitu. Ada? Ada lagi? Ya, apa? Mau tanya apa? Tapi tunjuk tangan. Enggak, orang minum. Oh, minum. Salah saya. Ada lagi, Pak? Ayo. Kalau kita nggak paham nanti kan nggak bisa. Nggak ada lagi? Bisa praktek, Pak moderator? Bisa praktek? Bisa? Tadi airnya berapa? 5 liter. Ada 3 tempatnya, Pak ya. Mejanya atau di bawah aja, Pak. Bawah sini orangnya duduk sini. Ya kan?